Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang minggu lalu, yaitu terkait dengan awal mula kedatangan bangsa Barat di Kepulauan Nusantara, dalam hal ini adalah Indonesia. Dan untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait dengan penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Terkait dengan materi penjajahan bangsa Portugis di Indonesia yang berkisar antara 1509 sampai dengan 1526, kita perlu mengetahui latar belakang yang ada kenapa bangsa Portugis sampai memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi. Dalam hal ini adalah kolonialisme dan imperialismenya ke bangsa Indonesia. Ternyata ditemukan 3 latar belakang, yaitu yang pertama adalah semangat berpetualang, di mana pada masa itu Eropa sedang mengalami masa kejayaan. Bangsa-bangsa Eropa sedang mengalami kejayaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah dalam bidang navigasi dengan ditemukannya kompas. Yang kedua adalah di bidang maritim dengan ditemukannya kapal-kapal yang bisa menjelajahi samudera. Mereka sangat semangat sekali untuk berpetualang. Yang ketiga, adanya paham baru yang mengemukakan bahwa bumi itu bulat. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari kebenaran dari semua yang mereka pelajari tersebut. Yang kedua, adanya semangat untuk menyebarkan agama atau kepercayaan atau disebut dengan bahasa gospel, di mana agama Kristen pada waktu itu yang dianut sebagian besar oleh masyarakat Portugis, mereka mempunyai semangat dan cita-cita keagamaan untuk menyampaikan dan menyebarkan risalah keagamaan mereka kepada bangsa lain. Yang terakhir, latar belakang terjadinya penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Portugis adalah putusnya perdagangan di Laut Tengah akibat dikuasainya Bizantium oleh kekuasaan Turki Utsmani, pada hal ini adalah Sultan Mehmed II. Awal mula ekspedisi Portugis sampai ke daratan Indonesia adalah yang pertama, keberhasilan Christopher Columbus yang menemukan wilayah baru. Seperti yang kita ketahui bahwa Christopher Columbus menurut babagan sejarah adalah sebagai penemu benua Amerika. Nah, hal ini menyebabkan Raja Portugis pada waktu itu, yaitu Raja Immanuel I, tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah-wilayah baru sebagai perluasan kekuasaan imperium dari kerajaan Portugis. Salah satunya adalah mengutus Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi samudranya. Setelah selesai dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh Vasco da Gama, ternyata sebelum Vasco da Gama sudah ada pelaut Portugis yang lain yang melakukan ekspedisi samudera, yaitu adalah Bartolomeus Dias, di mana Jenderal Bartolomeus Dias hanya sampai kepada Tanjung Harapan. Dalam hal ini adalah Afrika, sebelah paling ujung benua Afrika. Kalau dapat kita simpulkan, berarti secara garis besar ada 3 penjelajah samudera yang melakukan ekspedisi samudera dari kerajaan Portugis. Yang pertama adalah Bartolomeus Dias, yang kedua adalah Vasco da Gama, dan yang ketiga adalah Jenderal Alfonso de Albuquerque. Di mana tiga-tiganya ini secara step by step atau bertahap. Mereka secara bertahap melakukan ekspedisi pelayaran Nusantara, pelayaran samudera mengunjungi benua. Kita bahas satu persatu. Yang selanjutnya bukti sejarah bangsa Portugis itu sampai di Nusantara atau sampai pada negara jajahan adalah banyak ditemukannya padrao. Apa sih padrao? Padrao adalah suatu batu prasasti, kalau kita bilang kapal batas. Batu prasasti yang berukuran besar yang bergambarkan logo lambang kerajaan Portugis, yang didirikan para penjelajah Portugis sebagai bagian dari upaya mengklaim wilayah kekuasaannya.
selama abad penjelajahan. Bisa dikatakan ini yotafal batas. Ketika suatu wilayah ada padrao, berarti itu diklaim menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Portugis pada saat itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Jenderal Bartolomeu Dias. Beliau eksis pada tahun 1450 dan sampai dengan 1500. Di mana ceritanya adalah Raja John kedua yang pada waktu itu menjadi penguasa dari kerajaan Portugis menunjuk Bartolomeu Dias tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi benua Afrika dengan mencari rute menuju Asia. Tujuannya adalah membuat rute perdagangan yang baru karena perdagangan melalui jalur darat Asia Tengah itu sudah terputus. Yang kedua, setelah Bartolomeu Dias melakukan perjalanan, ternyata tepatnya pada 1488 karena adanya serangan ombak yang besar pada Tanjung Harapan alias Tanjung Kematian pada waktu itu, Bartolomeu Dias hanya sampai di ujung dari benua Afrika, ujung paling selatan benua Afrika. Nah, ujung itu sampai sekarang terkenal sebagai nama Tanjung Harapan. Penemunya adalah Bartolomeu Dias. Ini adalah rute ekspedisi yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias, di mana Bartolomeu Dias bertolak dari Lisbon pada bulan Agustus 1487 niatnya adalah menuju Asia. Harusnya kan lewat sini, Laut Tengah, tapi karena di sini dikuasai oleh Bani Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani, mereka tidak bisa lewat sini. Akhirnya mereka memutar mereka ke arah timur, lanjut terus menemui Afrika sampai dengan Afrika Selatan. Di sini Tanjung Kematian atau Tanjung Harapan, di mana ada pertemuan samudra di sini. Ombaknya begitu ganas dan besar. Akhirnya Bartolomeu Dias hanya sampai di ujung selatan benua Afrika. Perjalanan ini akhirnya dilanjutkan kembali. Tepatnya pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis pada saat itu yaitu Manuel I memerintahkan Vasco da Gama dengan mengambil rute yang sama yang sudah dilakukan oleh Bartolomeu Dias. Vasco da Gama melakukan pelayaran melalui rute yang sama sampai di pantai timur Afrika. Sampai di pantai timur Afrika, atas petunjuk dari Mu'alimur, da Gama melanjutkan ekspedisi memasuki wilayah Samudra Hindia dan Lautan Arab sampai kepada Teluk Benggala, dan akhirnya pada tanggal 22 Mei 1498 ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India. Di sana Vasco da Gama tujuan pertamanya adalah membeli rempah-rempah, membeli komoditi yang mereka butuhkan untuk dibawa ke negara mereka dan untuk dijual kepada negara Eropa lainnya dengan cara membentuk pos-pos perdagangan, membentuk kongsi perdagangan di wilayah India pada waktu itu. Ini adalah rute pelayaran Vasco da Gama, berlayar dari Portugal mengikuti rute yang sama dengan pendahulunya yaitu Bartolomeu Dias sampai di ujung selatan benua Afrika, Tanjung Harapan, sampai di pantai timur Afrika. Mereka melanjutkan kembali sampai ke Lautan Arab dan berakhir di Kalkuta, India. Setelah lama orang-orang Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias menduduki India dan Kalkuta, bangsa Portugis tahu bahwa ternyata penghasil rempah-rempah utama itu bukan India. Mereka itu hanya juga sebagai pedagang dan penampung rempah-rempah yang ada dari Asia Tenggara. Khususnya adalah pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Asia pada waktu itu ada di Kerajaan Malaka, tepatnya di Selat Malaka, Indonesia pada waktu itu. Kalau sekarang Indonesia, dulu Malaka. Akhirnya orang-orang Portugis melakukan ekspedisi lagi ke arah timur, dilanjutkan melalui dengan cara menguasai perdagangan di sekitar Selat Malaka.
pedagang-pedagang di sekitar Selat Malaka mereka kuasai satu persatu. Akhirnya Kerajaan Malaka kalah karena pusat perdagangannya dikuasai oleh Portugis. Dan ini di bawah pimpinan ekspedisi ini di bawah pimpinan Jenderal Alfonso de Albuquerque melakukan ekspedisi tersebut dan akhirnya pada tahun 1511 berhasil menaklukkan Kerajaan Malaka secara penuh. Ini adalah rute yang diambil. Mereka sampai di Goa mereka di Kalkuta, India, mereka membuat pos-pos perdagangan. Terus mereka menguasai Selat Malaka. Sampai akhirnya mereka berlayar juga ke seluruh wilayah Nusantara. Tentunya ada banyak pengaruh setelah kita mengetahui tentang bangsa Portugis yang menguasai Nusantara. Pengaruh yang pertama adalah berkembangnya agama Kristen. Dalam hal ini adalah agama Kristen Katolik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Karena pada waktu itu memang penghasil rempah-rempah bukan pedagang, tapi penghasil rempah-rempah itu memang dari Indonesia wilayah sebelah timur yang paling banyak. Rica, pala, dan lain sebagainya. Yang kedua, berkembangnya aliran musik yang baru yang disebut sebagai aliran musik keroncong, yang memang basic aslinya dari kerajaan Portugis. Banyak peninggalan-peninggalan berupa peninggalan benteng milik Portugis. Banyak juga nama-nama orang Indonesia yang menggunakan dialek bangsa Portugis. Ini khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang dialek nama kata bahasanya itu seperti di bahasa Portugis. Itu tidak semerta-merta mereka punya nama sendiri, tapi memang ini peninggalan dari penjajahan bangsa Portugis. Yang terakhir adanya peninggalan berupa meriam dan juga prasasti Padro sebagai tapal batas kerajaan bangsa Portugis. Ini masih banyak kita temukan di wilayah Indonesia bagian timur. Tentunya setelah bangsa Portugis menguasai Indonesia, dalam hal ini adalah wilayah timur, bangsa Portugis itu antara tahun 1512 Masehi sampai dengan 1641 Masehi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Portugis ini ada beberapa hal. Yang pertama kebijakannya adalah terkait dengan penyebaran gospel atau penyebaran ajaran agama Katolik. Dan kita bisa temukan Indonesia wilayah timur memang agama Katoliknya lumayan kuat. Ya memang dari dulu karena ini pengaruh dari imperialisme dan kolonialisme bangsa Portugis. Yang kedua, mengembangkan bahasa dan musik keroncong. Dan yang terakhir tentunya karena tujuan mereka datang ke Nusantara, ekspedisi mereka adalah untuk mencari barang dagangan, maka mereka tentunya memonopoli semua perdagangan. Yang tadinya barang dagangan itu dijual tidak hanya ke Portugis, bisa ke pedagang-pedagang dari Gujarat, India, pedagang dari Cina, pedagang dari Arab. Saat Portugis menguasai Nusantara dan hal ini Maluku, semuanya wajib menjual kepada bangsa Portugis. Dalam hal ini adalah perdagangan sudah termonopolikan oleh bangsa Portugis. Tentunya dari dampak-dampak kebijakan tersebut, pasti akan menimbulkan efek-efek buruk. Efek yang terjadi yang pertama jelas dari monopoli perdagangan terjadi terganggunya sistem perdagangan. Yang tadinya perdagangan kita bisa memilih, kita menjual kepada bangsa lain, pedagang lain mungkin dari India, dari Cina ataupun dari Arab, kita harus menjual dengan harga yang sudah ditentukan oleh bangsa Portugis. Tidak mau tidak harus dijual ke bangsa Portugis. Itu yang menyebabkan terganggunya sistem perdagangan. Yang kedua, karena bangsa Portugis berkuasa di Nusantara pada waktu itu, tentunya agama mereka juga mulai menyebar di daerah-daerah yang sudah mereka kuasai. Dari imperialisme dan kolonialisme ini, tentunya rakyat pasti yang akan menderita. Mereka mengalami kemiskinan dan juga kelaparan. Selanjutnya, dari rasa tertekan tersebut, masyarakat mulai berpikir adanya rasa untuk melawan kepada bangsa penjajah. Dan di Indonesia Timur tercatat banyak perlawanan-perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme bangsa Portugis. Yang terakhir, ada nilai positifnya juga, yaitu bangsa kita menjadi bangsa yang heterogen, beragam bahasa, perbendaharaan kata banyak. Kita menyerap bangsa-bangsa dari bangsa Portugis. Itu sekilas terkait dengan masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis kepada bangsa Nusantara pada waktu itu dan Indonesia pada zaman sekarang.
Terima kasih. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan melanjutkan materi terkait dengan imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat di Nusantara.